bapakna kan susah tidur, sulit tidur, ya entos ka medis ge kan entos gitunya. Mohon sulit tidur terus 2 hari sekarang ya banyak. Terus jatuh, kemudian sekarang tuh yang dirasa adalah sakit terus perut ya Pak. Sakit terus perut, memules terus itu ya. Kemudian lemas ada nggak Pak? Lemas ya. Lemas ya. Iya. Jadi ketika bangun rumah itu tuh maksudnya ya jatuh dari situ lah ya awalnya, terus langsung ke rumah sakit, terus gundah deh Pak. Maksudnya teh nggak bisa tidur tuh gimana? Rasanya nggak bisa tidur ada yang tahu pala dah. Nah, nggak bisa merem aja nih Pak. Oh nggak bisa merem. Jadi kan kebanyakan suruh dokter tidur kayak gini ya. Jadi banyak lah. Ya lihat ke atas gitu ya. Bayangan. Jadi kalau misalnya gini tidur kayak gitu ya. Tapi susah dulu kayak sakit Pak. Iya. Ya Masya Allah kan tadi secara medis Bapak sudah ke medis dan sudah beberapa hari ditangani medis. Kemudian hari ini ya masih belum sembuh lah gitu ya, artinya dari sisi belum bisa tidur, kemudian sakitnya masih, dan ya kita berdoa saja kepada Allah. Jadi ikhtiar medis juga kita maksimal ya, dari sisi doa juga kita sama-sama maksimal ya. Kita awal ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Kangjeng Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah tentunya dalam kesempatan ini Bapak dan Ibu, kita hanya memohon saja pada Allah dengan asma-asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Kita sama-sama berdoa karena kewajiban saya kepada Bapak mendoakan, Bapak pun sama doain saya. Jadi saling mendoakan. Yang kedua doanya dengan asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan ruqyah gitu ya, ruqyah yang syar'iyah. Jadi ruqyah yang sesuai gitu ya. Jadi apa yang ruqyah yang sesuai, tidak pakai jimat, tidak pakai menggunakan bangsa jin gitu ya. Nah Bapak punya jimat nggak ataupun benda-benda gitu? Enggak. Amalan-amalan enggak? Yang ditempel, yang ditulis gitu enggak ada ya. Jadi enggak, atau suka misalkan datang ke orang pintar gitu? Enggak ya, polosan aja. Ya. Nah kesempatan ini nanti wallahualam ya, karena awalnya tadi jatuh di sana, nanti kita juga ada ikhtiar nanti ya Pak ya, ada ikhtiar untuk sama-sama meruqyah tempat yang di sana gitu ya Pak ya. Wallahualam adakah pengaruh ya, kita hanya bermohon saja, berlindung kepada Allah. Bisa dipahami ya Pak ya. Terus yang berikutnya, kesempatan ini ya, kesembuhan itu hak mutlak Allah ya, kesembuhan itu hak mutlak Allah ya. Silakan. Tapi ada saya juga kan pulang dari sini, saya tuh yang bikin saudara itu bahan kayu ya, kayu. Ada saya juga jatuh pas waktunya asar di rumah. Iya di rumah kita, di tempat kita. Di tempat saya. Oh di sana di kampung. Iya di Kuningan. Sama jatuhnya kayak ini gitu. Bisa bersamaan atau bisa sama-sama jatuh lah gitu. Sama jatuh cuma lain waktu. Lain waktu. Ada saya lagi ngerjain di saya gitu. Ngerjain di tempat ibu. Saya iya. Ya jadi wallahualam ya Bu ya, adakah di sana jatuh, di sini jatuh, adakah pengaruh ya? Kita konsentrasikan hari ini untuk perlindungan. Kalau ada pengaruh-pengaruh gitu ya, bahasanya ya sirik, bidik gitu ya, jahil atau napi hal-hal ya dari orang lain, sebaik-baiknya yang memberikan balasan hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kita tidak boleh suudzon, tidak boleh buruk sangka kan gitu ya Bu ya. Yang jelas mah berarti kita ada celah Pak, kita ada celah, kita ada lengah
maka dikuatin kitanya, dikuatin dengan apa? Dengan banyak berdoa, dengan banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Pak ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita sama-sama bermuhasabah ya Pak ya. Muhasabah itu introspeksi, kan nggak mungkin Allah tuh sebetulnya zalim kepada kita, Bu, menyiksa kita ya, kecuali ada salahnya kita, ada kelalaiannya kita Pak, ada kekhilafan kita kepada Allah ya. Nah, ketika Bapak sakit, yang pertama ya sikap seorang muslim alladzina idza asabatum musibah, yang mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan qulu innalillahi. Artinya setiap musibah, setiap ujian, setiap penyakit memang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah gitu Pak, bisa dipahami ya. Jadi musibah Bapak jatuh kemudian ke rumah sakit, itu diterima dengan lapang dada, diterima dengan keikhlasan gitu Pak, gitu Bu ya. Bahwa inilah ujian, inilah musibah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita sadar, kalau Bapaknya sabar, insya Allah jadi penggugur sakitnya Bapak dosa-dosa kita. Itu ya Pak. Yang kedua, kalau sudah sabar, sudah sadar, kemudian mengembalikan betul-betul ini tuh dari Allah, ya pasrah, ya ikhlas kepada Allah, boleh jadi kita sedang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika memang kita betul-betul menerima ketetapan Allah, qada dan qadar Allah ya, artinya memang Allah itu sedang sayang kepada Bapak gitu ya. Caranya dengan ya tadi, lebih banyak ketika kita sakit hari ini banyak bermohon, lebih banyak ikhlas, lebih banyak ridho gitu ya Pak ya. Sehingga Bapakna tekenging emutan naon-naon tos we lah, emutana karena damang, emutana karena positif gitu, emutana kayak Allah gitu ya. Jadi dinikmatin dengan keikhlasan gitu Pak, biasa dipahami ya Pak ya. Nah, berikutnya yuk sama-sama sareng abdi cepengan dadana Pak. Nah, cepengan dadana peureumkeun socana kita. Nah, ini mah biasa. Nah, cepengan dadana peureumkeun socana. Nah, peureum benernya Pak ya. Peureum ta'awud Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok Pak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ta'awud itu mohon perlindungan kita kepada Allah. Ta'awud itu mohon perlindungan kita kepada Allah. Yang jaga kita mah Allah, yang melindungi kita mah Allah, yang menguasai diri kita mah Allah, yang menyembuhkan kita mah Allah. Kan tidak ragu kita kepada Allah kan ya Pak ya. Maka sok bermohon kepada Allah, hanya Allah saja. Ya, ketika kita ada di atas jurang pun, ketika Allah belum menjatuhkan kita, kita tidak akan jatuh. Ya Pak ya, ketika ada kebaikan pun, ada anugerah rezeki, ketika Allah belum memberikan kita mendapatkannya, tidak akan dapat. Maka khairihi wa syarri minallah, baik buruknya itu ketetapan Allah. Kita ridho, kita nikmati, sehingga jadi pahala untuk Bapak. So, sekarang istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. So, istighfar Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah, ada salah kita kepada Allah ya Pak ya, ada dosa kita kepada Allah, ada keliru kita kepada Allah. Tidak ragukan kita kepada Allah, mohon ampunnya ya Pak ya. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sok dengan lisan Bapak, astagfirullahaladzim. Mumpung lisan kita masih bisa ngomong ya Pak ya, mumpung lisan kita masih bisa bicara, istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sok istighfar, sok sekarang dari hati Pak, dari hati istighfarnya, dari hati, mohon ampunnya dari hati istighfarnya, dari hati mohon ampun ya Allah, istighfar. Ampuni hamba ya Allah, hamba-hambamu ya Allah yang banyak salah dan masalah kepada Engkau ya Allah. Terus ya Pak ya, hamba-hambamu ya Allah yang banyak dosa kepada Engkau ya Allah, hamba-hambamu yang banyak maksiat kepada Engkau ya Allah, hamba-hambamu yang lengah, hamba-hambamu yang lalai ya Allah. Sok mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dari hati ya Allah, sok dari hati.
Ampuni hamba ya Allah, hamba-hambamu yang banyak salah, hamba-hambamu yang banyak masalah. Tidak mungkin ya Allah Engkau zalim kepada hamba. Tidak mungkin ya Allah menyiksa hamba. Tidak mungkin ya Allah memberikan pengaruh penyakit ya. Kecuali memang pertama kita ada lalai kepada Allah, ada salah kepada Allah, ada dosa kepada Allah. Maka mohon ampun dulu Bapak kepada Allah ya Allah. Ya, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Bapak yang ikhlas, Bapak yang ridho, Bapak yang ikhlas, Bapak yang ridho gitu ya, Bapak yang ikhlas, Bapak yang ridho. Astagfirullahaladzim. Sok dari hati Allah. Ampuni hamba ya, dari hati Pak, dari hati, bukan lisan, dari hati. Sok sambil Bapak ingetin dosa apa sih sama Allah, mungkin sama istri Bapak pernah apa, pernah kesal apa, pernah jengkel apa, pernah marah apa, belum ridho apa kepada istrinya gitu ya Pak ya. Ya Allah ampuni hamba belum bisa jaga istri, belum bisa melindungi ya, belum bisa jadi keluarga ataupun amanah pimpinan, amanah kepala rumah tangga gitu ya Pak ya. Sok mohon ampun kepada Allah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah, hamba-hambamu yang banyak salah dan masalah kepada Engkau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ucapan hamba sering banyak bikin sakit hati orang lain, ucapan hamba bikin kesal orang lain, ucapan hamba bikin jengkel orang lain ya Allah. Dengan ucapan ini ya Allah banyak orang teraniaya terzalim oleh hamba. Ampuni dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Hamba-hambamu yang banyak salah dan masalah kepada Engkau ya Allah. Sambil ingetin dosa Bapak sama Allah. Sambil ingetin dosa Bapak sama Allah ya. Sambil ingetin dosa Bapak sama Allah, sambil ingetin dosa Bapak sama Allah, sambil ingetin dosa Bapak sama Allah, sambil ingetin dosa Bapak sama Allah. Bu ada alat sanes buat keringatnya. Ampuni dosa hamba ya Allah. Tisu mangga, doain tisu. Ampuni dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Bapak bermohon kepada Allah, Bapak betul-betul mohon